Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan analisa saham-saham dari grup MNC dan ada beberapa yang di request yang selipkan. Yang pertama Kepik, kedua IPTP, ketiga IATA, keempat Bahit, kelima Becap, keenam BABP, ketujuh MNCN, kedelapan BMTR, kesembilan MSKY, kesepuluh PLM, dan terakhir Jata. Langsung saja ke saham pertama, ada Kepik yang ditutup di harga 77, terkoreksi 3,75%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bokar summary-nya, Kepik ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Kepik udah ini downtrend ya. Jangan diharap-harap lagi jebol nih. Kalau besok rejection dan balik ke 80 ya bisa. Cuman sinyal jelek. Kalaupun yang kena stop loss misalnya 80, 3 tick atau 4 tick. Stop loss-nya di 7776 ya nggak masalah juga ya. Namanya trading tuh ya seperti itu. Kalau udah kena sesuai trading plan Bapak Ibu ya nggak masalah. Yang penting itu bener beli pas di support, jebol support, cut loss, stop loss, ya nggak masalah ya. Beda cerita kalau Bapak Ibu beli di pucuk, cut lossnya di tengah-tengah kan, dia rebound lagi ya polanya yang nggak benar kan. Kalau udah di tengah-tengah, kalau pas beli di support atau beli buy on break, gagal cut loss ya seperti itu. Jadi untuk Kepik menurut saya sih sinyal jelek. Volumenya juga sudah mulai meningkat ya, baru 2 hari dia membentuk lower low. Tapi ya kita lihat ISG, kalau ISG bisa rebound di atas 7100 tuh bisa gantian, sektor rotasi tuh bisa berputar. Jadi untuk saat ini ya Kepik sepertinya turun dulu. Kecuali dia bisa balik ke atas 80 baru aman. Di bawah 80 kalau dihitung dari semenjak lalu itu 7068 nih ya arahnya. Nah, 7068 tuh. Itu ada pola cap and handle-nya. Jadi seperti itu aja untuk Kepik. Menurut saya sudah gagal nih. Kecuali bandarnya narik besok ke hijau lagi 80 ya bagus. Tapi kalau lanjut turun ya siap-siap 70 sampai 68 atau 65 itu untuk Kepik. Itu tren jangka pendeknya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IPTP yang ditutup di harga 66 terkoreksi 2,94%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokar summary-nya IPTP juga didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IPTP sudah membentuk lower low dari semenjak Januari. Jadi ini downtrend sangat parah ya. Dia pernah di 150, 160 kalau ada yang belum cut loss bisa turun dari 70%, 80%. Kondisi seperti ini di bawah 70 itu jelek. Dan menurut saya sih jangan dulu beli, wait and see aja dulu ya. Belum pasti nih arahnya masih turun kecuali nanti dia balik ke atas 70, bergerak di atas 70 seminggu 2 minggu ya mulai perhatikan. Atau setelah dia balik ke 70 dan mulai ada tanda-tanda reversal, nekat aja, spekulasi namanya. Tinggal kalau dia nggak sesuai plan balik ke harga turun ke bawah 66 67 ya stop loss. Tapi tunggu ya sekitar 1-2 hari lah di atas 70 ya. Dilihat dulu bertahan nggak. Tapi jangan belinya area-area pucuk ya, timbul di 75, 77, 78 ya jangan. Kalau bisa ya dekat-dekat 70, 71, 72 itu. Jadi seperti itu. Untuk IPTP lebih baik wait and see aja dulu ya. MACD juga masih mengarah tajam ke bawah, barcat di bawah 0 juga meningkat. Memang volume berkurang 3 hari ya. Ini ada candle 3 black row. Tapi memang kalau mau aman harus di atas 70. Jadi 3 hari ke depan harus naik minimal ke 70 baru bagus. Tapi harga sekarang nekat beli ya siap-siap stop loss lebih dalam, itu aja. Atur aja bagaimana strateginya ya. Jadi seperti itu. Untuk BTP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IATA yang ditutup di harga 140 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing terus net buy ya. Kalau dia broker summary-nya IATA ada akumulasi dari brokernya CEP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal lihat nih memang konsol terus ya, cuman volume meningkat. Ya kondisi seperti ini tinggal kalau dia jebol support cut loss, kalau dia rebound follow the trend, targetnya 160. Itu aja. Tapi ya, harus sabar. Kalau dia tektok-tektok mepet seperti ini bisa aja walaupun ada yang akumulasi. Kelihatan kan ada akumulasi dari EP. Apakah crossingan aja ya nih? Kita lihat dari 2 hari yang lalu. Nah ini EP mulai akumulasi nih di 139 di 157.000 lot. Ya cuman pasti diangkat nggak itu kita nggak tahu kan. Lihat respon market besok. Kalau memang ada makan kanan terus ya bisa ikutan. Jadi seperti itu ya untuk IATA sekarang di support. Dan kalau memang jalan 1-2 hari ke depan ya bisa sampai 160.
Itu ya. Karena ini kelihatan volume mulai meningkat, MACD mengarah ke atas. Risknya kecil tuh, paling 3% cut lossnya jebol 140 bisa di 136, 134, 135 stop loss saja. Berarti dia nggak mau mempertahankan supportnya dari semenjak Juli. Yang seharusnya ada akumulasi, bandarnya tarik ke atas. Kalau bandarnya buang ke bawah berarti ya jualan, udah tinggalin aja. Bisa aja gocekan aja nih kan. Broker Epeng gocek bil ada terlihat akumulasi padahal nanti ada jualan. Besok kan bisa seperti itu. Dia beli akumulasi itu masih jauh harganya di bawah harga sebelumnya dia yang punya. Jadi dia pun beli misalnya nih ya 94.000 lot. Kalau dia guyur ya bisa seperti itu ya. Tetap profit ya bisa. Jadi yang penting punya trading plan. Biarpun ada akumulasi kalau di markdown diturunin dulu akumulasi di bawah lagi bisa juga seperti itu. Kita sebagai trader retail ini kan dana juga terbatas. Ya cara meminimalisir resiko untuk mengurangi rugi waktu ya dengan cara stop loss seperti itu ya. 3% 4% tuh ideal kalau di saham seperti ini ya. 5% pun masih ideal stop loss. Tapi menurut saya sih 3% aja udah cukup stop lossnya di 137, 136 itu udah konfirmasi lah kalau dia jebol itu turun. Jadi seperti itu untuk IATA, tapi ini disclaimer on ya. Analisa kembali jangan ditelan mentah-mentah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Behit yang ditutup di harga 57 terkoreksi 1,72%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Behit hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Behit pokoknya di bawah 55 jelek. Udah Behit itu aja. Hati-hati dekat dengan 50. Apalagi dia terus membentuk lower high, lower low, dan lanjut turun. Jadi hindari walaupun ada 3 black row. Pokoknya kuncinya 55 harus dijaga. Kalau jebol itu mending exit ya. Tapi itu menurut saya tapi ya kembali ke masing-masing lah ya. Strategi itu nggak harus sama, sesuaikan kenyamanan. Cuman hati-hati kalau dia parkir. Tapi kemungkinan kecil sih kalau untuk parkir 50 lagi Behit. Tapi agak lama pergerakannya. Itu aja ya. Dan sentimen mau Pilpres, pemilihan umum, tahun depan tuh sepertinya mulai ada pergerakan kan? Dan tahun 2024. Jadi tahun depan tuh mungkin saham-saham yang berkolerasi dengan Pilpres, ownernya bisa ditarik naik, cari dana untuk Pilpres. Bisa seperti itu menurut histori sebelum-sebelumnya. Dan juga waktu itu, kalau nggak salah di Pilkada DKI juga itu kan saham Saratoga tuh naik juga signifikan waktu itu ya. Dipakai untuk jualan juga. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi nggak selalu relate ya. Tapi ya lihat aja nanti pergerakannya sesuai nggak. Kalau dia ada sinyal pergerakan naik saat mendekati Pilpres ya ikut follow the trend aja. Jadi seperti itu untuk Behit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Becap yang ditutup hampir ARB. Hari ini menyentuh harga terendahnya 88 tapi kemudian naik tipis ke 89 terkoreksi 5,31% ke harga 89. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Becap ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Becap juga jelek dan di bawah 190. Arahnya ke bawah ya. Targetnya 80. Itu ada neckline yang sebelum dia rally panjang. Kelihatan kan? Ini resisten dulunya dia turun dalam terus baru naik ke break. Ya bisa jadi itu ya. Turun dulu nanti break. Kuncinya 100. Di atas 100 oke lagi untuk Becap. Tunggu aja bulan depan kah? 3 bulan lagi. Pokoknya dia tembus 100 tuh siap-siap ke atas ya. Minimal dia menyentuh 150 sampai 160. Itu untuk Becap. Seperti itu untuk Becap. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BABP yang ditutup di harga 112 terkoreksi 3,44%. Kalau dia ada broker sebenarnya BABP ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BABP ini mau ratio di tanggal 8 bulan 12 berarti hari Kamis ya. Tanggal 8 di harga 130 dengan rasio 3:1 dan X date-nya di tanggal 9. Jadi dari harga sekarang ke 130 kayaknya sih investor nggak tertarik nih. Kelihatan kan nggak naik. Sama seperti waktu itu MPPA, MLPL bisa jadi nggak ada dibatalin rasionya kalau memang nggak mampu ya. Ya
trader ataupun investor BABP yang nggak mau beli di harga atas, mending beli di market kan. Di market harganya 112 daripada beli raisunya di 130. Lihat aja ya. Berarti ini sama aja seperti MPPA waktu itu. Harga raisunya di atas dan nggak mampu diangkat. Jadi belum menarik nih untuk BABP selama di bawah 120. Titik aman pertamanya itu 120. Di atas ini oke. Ini kan berapa kali dia coba tembus di tanggal 1 Desember, tanggal 5 Desember gagal ya, koreksi ya udah. Ini bisa pola dead cat bond, bisa ke arah 100 lagi nih BABP ya. Saya beberapa kali itu kena terus tuh. BABP itu waktu itu beli juga dari bawah, tembus naik, break, beli lagi di atas nih, tektok, coba beli di 120 cut loss. Dan itu terjadi juga di BABP waktu itu di area September ya. Itu juga saya perhatikan dari bawah, ikutin naik, dia break resisten 130, tektok di atas, jebol juga cut loss akhirnya ya. Susah memang untuk mengikuti grupnya MNC nih ya. Kadang kalau nggak mau diikutin ya itu, dia bawa dulu turun. 2 kali saya kena nih becap, BABP becap, tapi ya tetap profit ya, karena ngambil dari bawah, jual beli tapi akhirnya beli di area atas ini dan cut loss terakhirnya. Sama BABP juga beli dari bawah, dari 120 ini beli, atas beli, cut loss juga habis tuh ya. Jadi seperti itu aja untuk BABP, nggak menarik kayaknya ya. Tunggu aja habis raisu, itu lebih aman ya, karena raisunya di harga 130 dan sisa 2 hari perdagangan mungkin nggak dia tarik ke atas 130 ya. Kalau bandarnya mau biar raisunya dibeli ya harus tarik ke atas 130. Kalau nggak ditarik ke situ ya nggak susah lakunya. Mending orang beli di pasar langsung kan. Jadi seperti itu. Untuk BABP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MNCN yang ditutup di harga 785 terkoreksi 3,08%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya MNCN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MNCN kondisi seperti ini ya arahnya ke bawah lagi ya. Gagal bertahan di atas 800. Saya juga mau perhatikan MNCN waktu itu. Cuman saya tunggu dia nembus 850 ini. Nunggu konfirmasi break ya. Kalau dia false break kan paling cut loss-nya 2%, 2,5%. Dan ini kemungkinan 780 harus dijaga ya. Kalau nggak dijaga ya bisa lanjut turun lebih dalam untuk MNCN. Kalau dia konsolidasi aja ya semestinya offset sedikit dan tetap tutupannya di atas 780. Jadi seperti itu untuk MNCN. MACD-nya mengarah ke bawah, dead cross bercat di bawah 0 juga terbentuk, tapi volume mulai meningkat di area atas nih. Ya tinggal lihat 780, 770 tuh jebol nggak? Kalau tutup di bawah 770 berarti potensi sih gagal. Berarti bisa turun lebih dalam. Ya semoga aja bertahan. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga minggu lalu tuh candle-nya hammer terbalik ya. Sempat mencoba nembus 850 namun ada yang profit taking. Kalau dilihat hari candle bulanannya biasa aja nih. Lihat bulan ini ya, kalau bertahan di 770, 780 terus pelan-pelan 1-2 minggu ke depan naik ya itu bagus. Kita lihat aja nanti untuk MNCN. Seperti itu untuk MNCN. Langsung saya ke saham selanjutnya. Ada BMTR yang ditutup di harga 286 terkoreksi 2,72%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semarinya BMTR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR juga setelah dia membentuk candle 3 white soldier dan jebol lagi 290-nya. Sempat ke 300 juga gagal false break dan dia membentuk lower high. Ya sama. Kalau untuk BMTR ini jangan turun dari 280 itu aja. Untuk BMTR kalau spek buy ya hitung aja ya risk rewardnya. Risknya kecil juga tuh kalau minat, cuman ya resikonya bisa cut loss itu aja ya kalau dia terus turun. Seperti itu untuk BMTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSKY yang ditutup di harga 234 terkoreksi 2,5%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia broker sebenarnya MSKY ada sedikit distribusi. Ya hampir sama aja antara akumulasinya. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal, MSKY sekarang ada di support yang semestinya harus dijaga kalau memang mau bertahan. Karena dia berhasil break resisten 230 dan naik sampai 260 terus baru koreksi lagi. Ya ini harus dijaga. Kalau nggak dijaga berarti false break dan ada pembentukan pola dead cat bond lagi. Dan pola bisa jadi rising wedge ya atau pattern flag terbalik. Target turun ya bisa sesuai tiang nih. Bisa ke 160, 150 itu untuk
MSKY. Seperti itu untuk MSKY. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PLLM yang hari ini hampir ARB terkoreksi 5,63% ke harga 670. Kalau dia transaksi asing malah net buy. Kalau dia broker kemarinnya PLLM sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal PLLM 680 jebol 600 arahnya ya. Jadi gak bisa dibendung lagi kecuali besok dia hijau. Harus bertahan. Pokoknya besok dia harus kembali rebound di atas 680 bagus. Tapi kalau lanjut turun arahnya 600. Lebih baik wait and see aja dulu daripada nangkep pisau jatuh kondisi seperti ini. Karena dia terus membentuk lower high, lower low. Bahkan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 kali lower high, lower low. Jadi arahnya 600 dulu untuk PLLM. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Jata yang hari ini ditutup juga terkoreksi 6,93% ke harga 161. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya Jata didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Jata baru IPO juga ya di bulan November dan dia terus turun. Ini sih arahnya ke bawah ke 140 harga IPO-nya ya. Jadi hindari dulu lah arahnya ini ke bawah. Jata ya, mungkin nggak dia rebound ya, tergantung lihat aja, mungkin lihat ARB-nya aja, kalau bangun ya nekat aja, tapi disclaimer on ya, ini saham high risk, resiko tinggi, jadi seperti itu. Untuk Jata cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.